Diriwayatkan Nabi Idris alaihi salam telah naik ke langit pada hari Senin. Peristiwa naiknya Nabi Idris ke langit ini telah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Nama Nabi Idris yang sebenarnya adalah Ahnuh. Sebab beliau dinamakan Idris karena beliau banyak membaca, mempelajari tadarus kitab Allah. Setiap hari Nabi Idris menjahit kamis baju kemeja, setiap kali beliau memasukkan jarum untuk menjahit pakaiannya, beliau mengucapkan tasbih. Jika pekerjaannya sudah selesai, kemudian pakaian itu diserahkannya kepada orang yang menempahnya dengan tanpa meminta upah. Walaupun demikian, Nabi Idris masih sanggup beribadah dengan amalan yang sukar untuk digambarkan. Sehingga malaikat maut sangat rindu berjumpa dengan beliau. Kemudian malaikat maut bermohon kepada Allah, agar diizinkan untuk pergi menemui Nabi Idris. Setelah memberi salam, malaikat pun duduk. Nabi Idris mempunyai kebiasaan berpuasa sepanjang masa. Apabila waktu berbuka telah tiba, maka datanglah malaikat dari surga membawa makanan Nabi Idris, lalu beliau menikmati makanan tersebut. Kemudian Nabi Idris beribadah sepanjang malam. Pada suatu malam malaikat maut datang menemuinya, sambil membawa makanan dari surga. Nabi Idris menikmati makanan itu. Kemudian Nabi Idris berkata kepada malaikat maut, "Wahai Tuan, marilah kita nikmati makanan ini bersama-sama." Tetapi malaikat itu menolaknya. Nabi Idris terus melanjutkan ibadahnya, sedangkan malaikat maut itu dengan setia menunggu sampai terbit matahari. Nabi Idris merasa heran melihat sikap malaikat itu. Kemudian beliau berkata, "Wahai Tuan, mahukah Tuan berjalan-jalan bersama saya untuk melihat keindahan alam?" Malaikat maut menjawab, "Baiklah wahai Nabi Allah Idris." Maka berjalanlah keduanya melihat keindahan alam dengan berbagai jenis tumbuh-tumbuhan hidup di situ. Akhirnya ketika mereka sampai pada suatu kebun, maka malaikat maut berkata kepada Nabi Idris, "Wahai Idris, adakah Tuan izinkan saya untuk mengambil ini untuk saya makan?" Nabi Idris pun menjawab, "Subhanallah, mengapa malam tadi Tuan tidak mau memakan makanan yang halal, sedangkan sekarang Tuan mau memakan yang haram?" Kemudian malaikat maut dan Nabi Idris meneruskan perjalanan mereka. Tidak terasa oleh mereka bahwa mereka telah selama 4 hari. Selama mereka bersahabat, Nabi Idris menemui beberapa keanehan pada diri temannya itu. Segala tindak tanduknya berbeda dengan sifat-sifat manusia biasa. Akhirnya Nabi Idris tidak dapat menahan hasrat ingin tahunya itu. Kemudian beliau bertanya, "Wahai Tuan, bolehkah saya tahu, siapakah Tuan yang sebenarnya?" "Saya adalah malaikat maut. Tuankah yang bertugas mencabut semua nyawa makhluk?" "Benar ya Idris. Sedangkan Tuan bersama saya selama 4 hari, adakah Tuan juga telah mencabut nyawa-nyawa makhluk?" "Wahai Idris, selama 4 hari ini banyak sekali nyawa yang telah saya cabut. Roh makhluk-makhluk itu bagaikan hidangan di hadapanku, aku ambil mereka bagaikan seseorang sedang menyuap-nyuap makanan." "Wahai malaikat, apakah tujuan Tuan datang, apakah untuk ziarah atau untuk mencabut nyawaku?" "Saya datang untuk menziarahimu dan Allah telah mengizinkan niatku itu." "Wahai malaikat maut, kabulkanlah satu permintaanku kepadamu, yaitu agar Tuan mencabut nyawaku, kemudian Tuan mohonkan kepada Allah agar Allah menghidupkan saya kembali, supaya aku dapat menyembah Allah setelah aku merasakan dahsyatnya sakaratul maut itu." Malaikat maut pun menjawab, "Sesungguhnya saya tidaklah mencabut nyawa seseorang pun, melainkan hanya dengan keizinan Allah." Lalu Allah mewahyukan kepada malaikat maut, agar ia mencabut nyawa Nabi Idris. Maka dicabutnyalah nyawa Idris saat itu juga. Maka Nabi Idris pun merasakan kematian ketika itu. Di waktu malaikat maut melihat kematian Nabi Idris itu, maka menangislah ia. Dengan perasaan hibah dan sedih ia bermohon kepada Allah supaya Allah menghidupkan kembali sahabatnya itu. Allah mengabulkan permohonannya, dan Nabi Idris pun dihidupkan oleh Allah kembali.
Kemudian malaikat maut memeluk Nabi Idris dan ia bertanya, "Wahai saudaraku, bagaimanakah Tuan merasakan kesakitan maut itu?" Bila seekor binatang dikupas kulitnya ketika ia masih hidup, maka sakitnya maut itu 1000 kali lebih sakit dari yang demikian. Padahal kelembutan yang saya lakukan terhadap Tuan, ketika saya mencabut nyawa Tuan itu, belum pernah saya lakukan terhadap sesiapapun sebelum Tuan. Wahai malaikat maut, saya mempunyai permintaan lagi kepada Tuan, yaitu saya sungguh-sungguh berhasrat melihat neraka, supaya saya dapat beribadah kepada Allah lebih banyak lagi, setelah saya menyaksikan dahsyatnya api neraka itu. Wahai Idris, saya tidak dapat pergi ke neraka jika tanpa izin dari Allah. Akhirnya Allah mewahyukan kepada malaikat maut agar ia membawa Nabi Idris ke dalam neraka. Maka pergilah mereka berdua ke neraka. Di neraka itu, Nabi Idris dapat melihat semua yang diciptakan Allah untuk menyiksa musuh-musuhnya. Seperti rantai-rantai yang panas, ular yang berbisa, kala api yang membara, timah yang mendidih, air panas yang mendidih, dan lain-lain. Setelah merasa puas melihat keadaan neraka itu, maka mereka pun pulang. Kemudian Nabi Idris berkata kepada malaikat maut, "Wahai malaikat maut, saya mempunyai hajat yang lain, yaitu agar Tuan dapat menolong saya membawa masuk ke dalam surga. Sehingga saya dapat melihat apa-apa yang telah disediakan oleh Allah bagi kekasih-kekasihnya. Setelah itu saya pun dapat meningkatkan lagi ibadah saya kepada Allah. Saya tidak dapat membawa Tuan masuk ke dalam surga tanpa perintah dari Allah." Jawab malaikat maut. Lalu Allah pun memerintahkan kepada malaikat maut supaya ia membawa Nabi Idris masuk ke dalam surga. Kemudian pergilah mereka berdua, sehingga mereka sampai di pintu surga dan mereka berhenti di pintu tersebut. Dari situ Nabi Idris dapat melihat pemandangan di dalam surga. Nabi Idris dapat melihat segala macam kenikmatan yang disediakan oleh Allah untuk para wali-walinya, berupa buah-buahan, dan sungai-sungai yang mengalir dan lain-lain. Kemudian Nabi Idris berkata, "Wahai saudaraku malaikat maut, saya telah merasakan pahitnya maut dan saya telah melihat dahsyatnya api neraka. Maka maukah Tuan memohonkan kepada Allah untukku, agar Allah mengizinkan aku memasuki surga untuk dapat meminum airnya untuk menghilangkan kesakitan mati dan dahsyatnya api neraka?" Maka malaikat maut pun bermohon kepada Allah. Kemudian Allah memberi izin kepadanya untuk memasuki surga dan kemudian harus keluar lagi. Nabi Idris pun masuk ke dalam surga, beliau meletakkan sandalnya di bawah salah satu pohon surga, lalu ia keluar kembali dari surga. Setelah beliau berada di luar, Nabi Idris berkata kepada malaikat maut, "Wahai malaikat maut, aku telah meninggalkan sandalku di dalam surga." Malaikat maut pun berkata, "Masuklah ke dalam surga, dan ambil sandal Tuan." Maka masuklah Nabi Idris, namun beliau tidak keluar lagi, sehingga malaikat maut memanggilnya, "Ya Idris, keluarlah." "Tidak, wahai malaikat maut, karena Allah telah berfirman dalam Al-Quran, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati." Quran Surah Ali Imran ayat 185. "Sedangkan saya telah merasakan kematian." Dan Allah berfirman lagi dalam Al-Quran, "Dan tidak ada seorang pun daripadamu, melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan." Quran Surah Maryam ayat 71. "Dan saya pun telah mendatangi neraka itu." Dan Allah berfirman lagi dalam Al-Quran, "Mereka tidak merasa lelah di dalamnya, surga, dan mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan daripadanya." Quran Surah Al-Hijr ayat 48. Maka Allah menurunkan wahyu kepada malaikat maut itu, "Biarkanlah dia, karena aku telah menetapkan di azali, bahwa ia akan bertempat tinggal di surga." Allah menceritakan tentang kisah Nabi Idris ini kepada Rasulullah dengan firman-Nya, "Dan ceritakanlah, hai Muhammad kepada mereka kisah Idris, yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi dari keturunan Adam, dan dari orang-orang yang kami angkat bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israel, dan dari orang-orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih.
Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis. Quran Surah Maryam 56-58. Itulah kisah tentang Nabi Idris. Semoga kisah itu dapat meningkatkan iman kita tentang datangnya kematian.